Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu etika profesi dan hukum kesehatan. Dengan dosen pengampu, Bapak Sugiono, Magister Hukum Kesehatan, mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan. Dengan kelompok 1, yaitu terdiri dari atas saya, Raihan Bagiuddin Ramadhani, Ahmad Rizky Farasihab, Alyufi An-Nasiri, Alfia Dwi Savitri Ningrum. Pembahasan kali ini yaitu terjabarkan dalam berikut ini. Ada definisi etika, jenis etika, definisi profesi, jenis profesi, profesi fisioterapi, pengertian hukum, jenis dan ruang lengkap hukum, tujuan dibuatnya aturan, definisi kesehatan, definisi hukum kesehatan, ruang lingkup hukum kesehatan, pengenalan perundang-undang yang mengatur profesi fisioterapi. Dasar hukum setiap tenaga kesehatan, peraturan undang-undang kesehatan, penelitian tentang etika, kajian penelitian tentang hukum kesehatan. Nah, definisi etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban yang tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu berasal dari etikos yang timbul dari suatu kebiasaan. Menurut M. Prawiro. Yaitu jenis-jenis etika, yaitu etika di bidang profesi, di bidang akuntansi, etika profesi dalam teknologi informasi, etika profesi dalam bidang kesehatan, menurut Ahmad Ramadan, etika di bidang akuntansi. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik bersama. Prinsip etika profesi dalam ilmu ikatan akuntan di Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan-rekan. Di bidang teknologi informasi ini belum tertulis, namun kita menggunakan kode etik yang dibuat oleh IEEE sebagai berikut. Setiap anggota bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan konsisten dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta segera mengungkapkan faktor-faktor yang membahayakan publik atau lingkungan, sebisa mungkin menghindari terjadinya konflik kepentingan dan meluruskan mereka yang telah terpengaruh oleh konflik tersebut. Di bidang kesehatan, profesi di bidang kesehatan ini kita ambil dari profesi kedokteran. Adalah profesi kemanusiaan, oleh karena itu etika kedokteran harus memegang peranan sentral bagi para dokter dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian untuk kepentingan masyarakat. Ini contohnya adalah ID, kita ambil Ikatan Dokter Indonesia, bersama-sama organisasi profesi dokter spesialis dan organisasi kedokteran seminat lainnya hendaknya dapat meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi secara berkesinambungan sehingga terjadi setiap anggota dan masyarakat umumnya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan etika kedokteran atau kesehatan ini. Definisi profesi, menurut Budi Santoso, profesi adalah pekerjaan atau bidang pekerjaan yang memuat pendidikan, keahlian intelektual tingkat tinggi atau tanggung jawab etis yang mandiri dalam prakteknya. Pengertian profesi dari Good of Dictionary of Education mendefinisikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialis yang relatif lama di perguruan tinggi dan dikuasai oleh suatu kode etik yang khusus. Dalam kamus KBBI, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian, seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya, yaitu tertentu dalam keahlian tersebut. Dalam pengertian ini, dapat dipertegas bahwa profesi merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan bermodal keahlian, keterampilan, dan spesialisasi tertentu.
Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis profesi. Yang pertama profesi bidang hukum, kedua profesi bidang kesehatan, tiga profesi bidang pendidikan, 4 profesi bidang keuangan, 5 profesi bidang militer, 6 profesi bidang teknik. Pertama, profesi bidang hukum. Profesi di hukum bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan kehidupan masyarakat yang terdapat di dalamnya polisi, notaris, pengacara, hakim, dan jaksa. Next. Yang kedua, bidang kesehatan. Meliputi dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, radiografer, rekam medis, penyuluhan kesehatan. Next. Yang ketiga, profesi bidang pendidikan. Terdapat ada guru, dosen, tutor, ustadz, konselor. Keempat, profesi bidang keuangan. Konsultan keuangan, pembukuan, dan audit, ada akuntan. 5. Profesi bidang militer. Militer profesional, militer praetorian, militer revolusioner profesional. 6. Profesi bidang teknik yang meliputi teknik sipil, profesi di bidang teknik informatika, profesi di bidang teknik mesin, profesi di bidang teknik industri, profesi di bidang teknik elektro. Pengertian hukum. Menurut Aristoteles, hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, tapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tetapi juga dipatuhi oleh pejabat negara. Menurut Samidjo, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau bertindak atau tidak berbuat sesuatu yang dimaksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut Satidjo Raharjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Kemudian menurut Simorangkir dan Wirjono Sastroparnoto, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib yang menentukan tingkah laku. Menurut Montesquieu, hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum dikarenakan oleh perbedaan alam, politik, etnis, sejarah, dan faktor lain dari tatanan masyarakat. Untuk itu, hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain. Berikutnya ada jenis dan ruang lingkup hukum yang meliputi 1. Kesehatan keluarga, kemudian ada perbaikan gizi, pengembangan makanan dan minuman, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, pemberantasan penyakit, kesehatan, penyuluhan kesehatan, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan zat adiktif, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan tradisional, dan kesehatan matra. Kemudian ada tujuan dibuatnya aturan, yaitu untuk
mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etik agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan sangkede purnama. Kemudian ada definisi kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Kemudian pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang yang bertindak secara sendiri ataupun secara kolektif untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain, menurut Dinkes Bogor. Kemudian ada definisi hukum kesehatan. Hukum kesehatan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Definisi hukum kesehatan atau health law menurut Van der Mints, hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidata, pidana, dan tata usaha negara. Menurut Lenen, hukum kesehatan diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Secara ringkas, hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. Kemudian ruang lingkup hukum kesehatan. Pada pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan yang disebut sehat yakni keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan juga sosial. Menurut ini, masalah kesehatan dikelompokkan dalam 15 kelompok, yakni antara lain kesehatan keluarga, perbaikan gizi, pengamanan makanan dan minuman, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, pemberantasan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pengamanan setiap farmasi dan alat kesehatan, pengamanan hidup aktif, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan tradisional, dan kesehatan sastra. Kemudian ada pengenalan peraturan UU yang mengatur profesi fisioterapi. Pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 376 garis miring Menkes garis 7 SK garis miring 3 garis miring 2007 yaitu tentang standar profesi fisioterapi sebagai pelaksanaan ketentuan. Pada pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan dipanjang perlu menetapkan standar profesi bagi tenaga kerja terapi dengan keputusan Menteri Kesehatan. Dasar hukum tenaga kesehatan. Dasar hukum tenaga kesehatan adalah UU Nomor 36 Tahun 2009. Landasan pengesahan UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah pasal 20, pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009 terdiri dari 22 bab dan 205 pasal. Peraturan Undang-Undang Kesehatan. 1. Yakni UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang kedokteran. 2. UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan. 3. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 4. UU Nomor 36 Tahun 2009. UU Nomor 39 Tahun 6. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang
7 UU nomor 419 tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras Perlindungan Konsumen Kesehatan, 8 UU nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik, 9 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi, 10 Peraturan Konti atau Kedokteran Indonesia nomor 41 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program adaptasi dokter dan warga negara Indonesia lulusan luar negeri. 11 yaitu UU nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Penelitian tentang etika. Etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik buruk, benar atau salah dalam kegiatan penelitian. Aturan etika yang harus ditaati oleh peneliti-penelitian, di antaranya yakni peneliti tidak dapat memaksa seorang untuk terlibat dalam penelitian, seperti meminta kepala desa yang mengharuskan warganya berkumpul di suatu tempat untuk diwawancarai. Kajian penelitian tentang hukum kesehatan. Hukum kesehatan memiliki kajian yang sangat luas dan melibatkan bidang hukum lain seperti hukum pidana, etika profesi, bioetika, hukum kontrak, hukum administrasi, hukum pajak, hukum kedokteran, hukum asuransi, hukum korporasi, hukum persekutuan, dan hukum konstitusi. Luasnya pada bidang kajian hukum kesehatan ini memberikan peluang bagi karir dan praktek hukum yang dikembangkan. Kemudian berikut adalah daftar pustaka atau sumber referensi yang kita ambil. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.